Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang metode spektrofotometri AAS dengan saya sendiri, Akmal Wafik, dan teman saya. Yang pertama Fatimah Hanum, yang kedua Arvina Umarajati, yang ketiga Mutiara Rahma Konita. Nah, di sini yang pertama dijelaskan oleh Fatimah Hanum. Pengertian AAS, spektroskopi serapan atom spektrometri atau disebut juga SSA adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Terus metode paling umum digunakan untuk mendeteksi logam dalam sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada prinsip dasarnya. Yang pertama itu interaksi antara sinar REM, biasanya sinar UV atau vis dengan materi, yaitu logam dalam bentuk atom dan fasa gas. Yang kedua, ada atom akan menyerap sinar UV atau vis pada panjang gelombang tertentu dan karakteristik tergantung pada sifat unsurnya. Misalnya Na sama dengan 589 nm, K sama dengan 766,5 nm. Yang ketiga ada sinar pada panjang gelombang ini mempunyai energi yang cukup untuk menyebabkan tereksitasinya elektron dari atom pada keadaan dasar, keadaan tereksitasinya. Yang selanjutnya yang keempat, banyak sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi atom dalam sampel. Terus prinsip kerja AAS itu pada absorpsi cahaya oleh atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung dari unsur spektrometri. Serapan atom atau SSA meliputi absorpsi sinar oleh atom-atom netral unsur logam yang masih berada dalam keadaan dasar. Sinar yang diserap biasanya ialah sinar ultraviolet dan sinar tampak. Misalnya natrium menyerap pada 589 nm, uranium pada 358,5 nm, sedangkan kalium pada 766,5 nm. Cahaya pada gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat energi elektronik suatu atom. Ini ada cara kerja spektrometer serapan atomnya, bisa dilihat gambarnya. Terus ada keuntungan AAS. Yang pertama itu dapat menentukan kadar logam dari suatu campuran yang sangat kompleks dengan cepat dan ketepatan yang tinggi. Yang kedua, dapat menentukan kadar logam yang konsentrasinya sangat kecil tanpa harus dipisahkan terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat mengukur kandungan logam dengan satuan part per milon atau ppm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini kerugiannya. Yang pertama, adanya kurang sensitif untuk menentukan sampel bukan logam. Yang kedua, kemampuan terbatas pada penentuan tingkat oksidasi dan lingkungan kimiawi sampel yang dianalisis. Nah, ini bagian-bagian alat spektroskopi serapan atom. Yang pertama ada lampu katoda. Lampu katoda ini berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi
sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Lampu katoda ini memiliki masa pakai dan umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur yang akan diuji. Lampu katoda itu terbagi menjadi dua macam, yaitu lampu katoda monologam, yaitu digunakan untuk mengukur satu unsur. Yang kedua, lampu katoda multilogam digunakan untuk pengukuran beberapa logam. Yang kedua ada ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AS yang berlangsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap yang dihasilkan oleh AS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Asap yang dihasilkan dari pembakaran AS diolah sedemikian rupa di dalam ducting agar polusi yang dihasilkan tidak berbahaya. Yang ketiga ada kompresor, merupakan alat yang terpisah dengan main unit karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AS pada waktu pembakaran atom. Yang ketiga ada burner, berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides, campur merata dan dapat terbakar pada pematik api secara baik dan merata. Lubang yang berada pada burner merupakan lubang pematik api, di mana pada lubang inilah awal dari proses pengatomisasian nyala api. Yang kelima, ada buangan pada AS disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada AS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas. Karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk. Terus ini yang keenam ada monokramator berfungsi mengisolasi salah satu garis resonansi atau radiasi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu pilar hollow katode atau untuk merubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis sesuai dengan dibutuhkan oleh pengukuran. Ketujuh ada detektor, dikenal dua macam detektor, yaitu detektor foton dan detektor panas. Detektor panas biasanya dipakai untuk mengukur radiasi inframerah termasuk termokouple dan bolometer. Detektor berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi yang diteruskan dan telah diubah menjadi energi listrik oleh fotomultiplier. Hasilnya pengukuran detektor dilakukan penguatan dan dicatat oleh alat mencatat yang berupa printer dan pengamat angka. Nah, ini aplikasi spektrofotometer serapan atom, yaitu AS. Telah digunakan untuk penetapan sebanyak lebih kurang 70 unsur. Penggunaannya meliputi sampel biologi dan klinik, forensik material, makanan dan minuman, air, termasuk air buangan, tanah, tanaman, pupuk, besi baja, logam campur, mineral, dan hasil-hasil minyak bumi, farmasi, dan kosmetik. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.